اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasyin akhlaqana bil hilmi wasahil lana abwaba fadlik wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Kita buka halaman 85, makalah ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Kila telah dikatakan, al-ibadatu hirfatun. Ibadah itu bagaikan pabrik. Ya. Kalau kita masuk ke satu pabrik sembako, di dalam satu pabrik itu bermacam-macam sembako. Ya. Begitu juga di dalam kita ibadah. Ibadah kan tuh bermacam-macam. Ada yang wajib, ya. Ada yang sunnah. 5 waktu itu wajib, ya. Ba'diyah, qobliyah, tahajud, duha dan lain-lainnya itu adalah sunnah. Ada semua di dalam ibadah. Ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Di pabrik itu bermacam-macam juga. Ya. Jadi dikatakan al-ibadatu hirfatun, ibadah itu bagaikan pabrik. Ya. Lalu wahanu tuha al-khalwatu. Adapun tokonya, ya, adapun toko itu adalah tempat daripada pemasarannya. Artinya adalah tempat untuk berkhalwat. Ya, toko atau tempat pemasaran adalah berkhalwat. Nah, maksudnya apa? Kita kayak jalan menuntut ilmu, ini kewajiban, ini ibadah. Ya, kita ibadah. Menjalankan daripada satu kewajiban. Kita dapatkan banyak hal di ini tempat, yaitu mendapatkan banyak ilmu.
mendapatkan banyak nasihat, mendapatkan banyak daripada arahan. Setelah kita dapatkan itu, yang mana kita dapat bermacam-macam nih di majelis ilmu, dapatnya bermacam-macam. Dapat fikih, dapat syirah, dapat hadis, dapat tasyawuf, macam-macam kita dapat. Seperti apa yang kita dapatkan apabila kita masuk ke dalam satu pabrik. Kalau kita masuk satu pabrik motor, kita dapat motor bermerek-merek motor, kan begitu? Oh, ini kita masuk pabrik motor Honda, kita bisa di situ melihat ada motor Beat, ada motor Vario, bermacam-macam. Ada motor Tiger, ada motor Supra, kan begitu ya? Nah, sama, kita ada nih di satu majelis ilmu dalam ibadah kita, dapat banyak ya, kita dapat banyak. Nah, setelah itu, sudahkah ilmu tersebut kita pasarkan? Ya, lewat mana? Lewat daripada tempat pemasarannya. Tempat pemasarannya adalah apa? Tempat berkholwat. Nah, tempat berkholwat ini tempat untuk kita mengerjakan, melaksanakan. Nah, kira-kira di rumah kita siapin tempat gak? Kalau orang-orang tua kita dulu nih, zaman dulu, dia walaupun rumahnya kecil, pasti dia bangun tempat untuk ada satu tempat untuk dia ibadah. Itu pasti tuh. Orang-orang tua kita dulu tuh kalau bangun rumah udah pasti ada musolahnya dibilang. Ya, walaupun kecil dia bikin. Kenapa? Itu tempat berkholwat dia. Ya. Ah, itu di dalam rumah. Dengan dia memasarkan itu, orang melihat, ya Allah, suamiku rajin sholatnya. Akhirnya si istri bertanya, Papa bisa melaksanakan sholat tahajud, ilmunya seperti apa, Pak? Begini kata Pak Ustadz, diajarin. Oh, si istri tahu itu ilmu, di rumah dipasarin lagi, memasarkan lagi, mengerjakan. Dilihat oleh suaminya, dilihat sama anaknya, bertanya lagi. Nah, jadi jangan cuman ente ngejedek di pabrik. Ini namanya ente lagi di pabrik ngejedek doang. Pulang ke rumah kitabnya masuk lagi ke dalam lemari, ya, ilmunya dilupakan. Dengan apa? Kembali nonton sinetron, ya, kembali ngerumpi, betul nggak? Kembali lagi ke handphone, lupa udah. Akhirnya lupa untuk apa? Memasarkan daripada ilmu. Ya, memasarkan bukan berarti kita ngajarin orang, bukan, tapi kita mengerjakan. Dengan mengerjakan di situ orang melihat. Ya, kalau namanya barang masih di pabrik itu masih di dalam kardus-kardus, kan begitu. Bagaimana barang ini bisa laku? Mesti dipasarkan. Cara pemasarannya bagaimana? Dibuka kardusnya, ditaruh barangnya di toko-toko, bukan di pabrik tapi di toko. Dia harus mempunyai toko, nggak satu toko tapi banyak, dipasarkan kemana-mana. Setelah itu baru terlihatlah barang apa yang terlihat di dalam kardus tersebut. Nah, barang apa yang kalian dapatkan dari majelis ilmu, keluar dari majelis ini, pasarkan. Oh, kata guru kita, pakai jilbab tuh hukumnya wajib bagi muslimah. Mau masih brengsek, mau kagak brengsek, tapi dia udah bisa menutup auratnya, menjaga daripada mata laki-laki untuk melihat auratnya. Ya, keluar dari majelis ini pakai jilbab. Kalau ada orang bertanya, lo kayak orang bener lo pakai jilbab, masih mending gue nggak bener pakai jilbab daripada lo sok bener tapi nggak pakai jilbab. Selesai ya ikhwan. Itu antum bisa memasarkan. Ya. Jadi jadilah kita ini jangan pabrik doang, tapi kita harus punya toko. Tokonya ayo amalkan. Itu maksudnya. Ya. Jangan cuma ngejedek doang.
dengerin, keluar dari tempatnya, selesai udah. Gimana ente tadi masuk toko itu? Wah enak, begini gini. Terus sekarang bagaimana? Ya udah, orang udah masuk mau ngapain lagi? Ente gimana di majelis Syifaul Qulub? Wah alhamdulillah enak, begini kita ngaji, ya kita ngobrol-ngobrol, kita makan-makan. Sekarang bagaimana? Ya udah begini. Yang diingat di pengajian bukan ilmunya, makanannya. Yang diingat apa? Omongan temennya. Nah benar gak nih? Ya. Tapi pengamalan ilmunya tidak. Di mana kita harus punya tempat. Tempat dalam kita berkhalwat, di dalam kita mengamalkan ilmu. Ya, itu harus ada. Nah, sehingga di situ timbullah kemanfaatan. Lalu dikatakan selain daripada tempat khalwat yang menjadi pusat pemasarannya, di sini dikatakan wara'sun malihat taqwa. Modalnya adalah takwa. Tuh, kalau nggak punya modal nih susah. Orang kalau pengen punya toko nggak punya modal bisa gak? Kagak. Nggak bakalan bisa dia. Ya, dia nggak bisa beli toko tapi dia bisa kontrak. Kontrak harus ada modalnya. Nah antum memasarkan ini modalnya cukup satu, takwa kepada Allah. Nggak usah pakai modal pengen dilihat orang, pengen dipandang orang, rontok, roboh, hancur, tidak ada manfaatnya. Tapi apa modal yang antum bawa? Modalnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu modalnya. Semata-mata semua ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum memasarkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau namanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah ada kata lelah, kata capek, kata males, ya. Jangan. Ya, modalnya takwa. Misalkan antum di luar, di depan, orang melihat perubahan antum, mereka akan bertanya, ente ini setiap hari anda lihat ada aja perubahannya. Di mana sih ente ngaji? Di majelis taklim Syifaul Qulub. Di mana majelisnya? Besok malam Jumat ane samper ente rapi, ane ajak, ane bawa. Jangan ente bilang, oh kalau ente mau tahu, nih alamatnya. Jangan. Itu pemasaran bodoh namanya. Ya, pemasaran bodoh. Oh antum mau tahu? Kalau mau tahu siap-siap malam Jumat depan, habis maghrib, ane datang ke rumah ente, ane jemput, ane akan beritahu di mana pabrik Syifaul Qulub. Ajak langsung, biar dia merasakan juga. Ya, modal takwa begitu. Ya, yang kita bawa. Kenapa? Karena harus segala sesuatu itu karena Allah dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warihuhal jannah, dari segala sesuatu, dari pabrik yang kita kerjakan, dari kita melakukan pemasarannya sampai dengan modalnya takwa, maka baru kita lihat keuntungan. Ini akan menjadi keuntungan apa kerugian? Ternyata akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Emang Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pernah menjanjikan duniawi? Enggak. Karena dunia kita udah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah udah atur. Tinggal kitanya bisa gak
apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu semua menjadi berkah. Itu saja. Ya. Kita dikasih handphone tipe A, beda dengan teman kita yang dia tipenya lebih bagus. Ini udah rezeki dari Allah. Tapi HP yang kita punya ini bisa gak menjadi manfaat daripada HP teman kita yang lebih bagus? Jangan sampai HP teman kita download Mobile Legend, kita ikut download Mobile Legend. Jadi kacau. Akhirnya tuh HP mahal, HP murah gak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada hasilnya. Nah begitu juga kita yang di dalam duniawi, di dalam ibadah cuman mencari keuntungan dunia, dia nggak akan mendapatkan keuntungan yang sebenarnya yang akan Allah berikan. Apa keuntungannya? Al-jannah, yaitu surga. Dunia Allah udah atur ente, kita udah diatur nih. Umur 4 bulan dalam kandungan, rezeki kita udah diatur sama Allah. Tinggal kitanya aja buat berkah tuh rezeki. Ya, jangan ngotot. Ya, jangan. Tapi ambil keberkahan. Nah, kayak belum lama Al-Fagir punya HP rusak, maka nggak ada satupun yang bisa menghubungi. Murid datang bawa 2 HP. Itu handphone yang satu harganya 3,5 juta. Ya, yang satu harganya 1.700.000. Sama HP-nya Infinix Hot 40 seperti ini. Anda disuruh pilih salah satu. Habib yang ini harganya 3,5 juta, yang ini 1,7. Habib mau yang mana? Anda tanya, dari kedua ini ada bedanya gak? Ini dua-duanya bisa nelpon gak? Bisa. Bisa WhatsApp? Bisa. Ya udah, beli yang murah, jangan beli yang mahal. Sama. Cuman mau apa gitu? Mau bergaya, buat apa? Kalau aneh niat mau beliin yang nih, sayang, daripada ente beliin yang 3,5 juta, ini 1,7, sisanya siniin. Lah bener gak? Sama aja gak dia beliin aneh? Sama. Ya udah, ente beri uangnya 3,5 juta, aneh ambil yang 1,7, sisanya aneh kantongin. Itu berkah namanya. Dunia nggak usah terlalu dikejar. Paling ginian bedanya apa sih? Lebih gede memorinya, ya. Lebih gede simpenannya. Apa yang mau disimpan di sini? Nggak ada yang manfaat. Apa nggak bisa. Nah begitu juga kita mau dapat hasil yang manfaat buat kita. Manfaat jangan cuman sementara. Jangan cari manfaat yang sementara, tapi carilah satu kemanfaatan yang akan membuat kita bahagia selama-lamanya. Kebahagiaan selama-lamanya cuman ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemanfaatan sementara ya dunia. Ya, dunia. Nah, kita cari kemanfaatan yang bisa memberikan kemanfaatan selama-lamanya kepada kita, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini katakan keuntungan yang Anda akan dapatkan yaitu surga, tapi segala sesuatunya didasari dengan takwa. Nah, makanya antum mesti punya modal tuh. Modalnya apa? Takwa. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah menjadi kewajiban kita, apa yang sudah disunnahkan kepada kita, maka marilah kita kerjakan, kita pasarkan
sehingga membuat orang menarik, sehingga orang ikut mengamalkan, ya ikhwan, ikut mengamalkan, ya, ngikut mengamalkan. Bukannya tidak, malah dia ikut mengamalkan. Nah, ini yang penting. Ya. Jangan sampai tidak. Ada seseorang bertanya, Habib, Anda punya masalah seperti ini. Oh, kalau antum punya masalah seperti ini, kunci satu. Mau meningkat lagi antum punya usaha, jangan putus suratul Waqiah setiap ba'da subuh atau ba'dal asar. Tapi ingat, semuanya dengan bekal taqwa kepada Allah. Kalau antum nggak putus amalkan itu, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan dalam usaha anda. Dikerjakan ya ikhwan, dia dapat tuh hasil. Dia dapat tuh hasil. Tapi bagaimana hasil itu bisa manfaat? Jangan lupa untuk anak yatim, jangan lupa hasilnya untuk orang yang membutuhkan bantuan kita. Jangan lupa hasilnya bagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Oh begitu Habib? Iya, bantu, sebarluaskan. Ya, jangan antum udah beli rumah pengen rumah yang lebih gede lagi. Makanya kita kalau sudah menjadi orang di atas, jangan dikit-dikit kita menginginkan, oh tenang, dengan banyak duit, dengan banyak kekayaan kita bisa suruh orang. Cobakan dulu diri kita. Dengan rumah yang kecil, mampukah kita rapikan itu rumah? Itu aja dulu. Rumah kecil aja kadang kita ngap. Apalagi rumah besar. Kecil aja capek, gimana besar? Dunia kalau diikutin capek doang, nggak ada hasilnya, capek. Ya, memang menguntungkan dengan dapat pujian orang, tapi nggak dapat pujian Allah. Dan pujian itu cuman sementara. Ya, pujian itu cuman sementara. Nah, bagaimanapun ayo kejar supaya Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kita. Jangan kita kejar pujian sementara, tapi kita ingin mendapatkan pujian yang bermanfaat selama-lamanya buat kita, mendapatkan kemanfaatan yang selama-lamanya buat kita, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita. Dengan itu ayo jangan pernah putus langkahkan kaki kita ke pabrik-pabrik Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemana? Majlis ilmu. Setelah kita dapatkan ilmu yang bermacam-macam di tempat-tempat tersebut, bukalah satu toko, ya, di mana toko tersebut kita buka ilmu kita, ya ikhwan. Bukannya apa? Bukan mengajarkan orang, tapi mengamalkan ilmu tersebut. Ya, oh kita dapat ilmu berbicara lemah lembut, di luar berbicaralah lemah lembut, bikin orang kagum. Ya Allah, nih orang dulu bacotnya nggak begini, sekarang begini nih. Dulu kalau dia ngomong 10 rumah denger, apalagi dia ketawa 20 rumah denger. Tapi sekarang ketawanya kecil, masya Allah, ngomongnya nggak kayak dulu. Jadi manfaat gak tuh? Wah, jadi orang simpatik ya ikhwan. Ditanya, lu belajar di mana sih? Kok tiba-tiba bisa begini? Keselak apaan? Ada perubahan ya? Ya, keselak ilmu. Ilmu apa? Ilmu di satu pabrik majelis ilmu yang saya mendengar satu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut. Modalnya karena antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan antum bisa bawa orang ke satu tempat pemasaran, Allah janjikan yaitu
surga. Yang mudah-mudahan Allah selamatkan dunia hingga ukhrawiyah buat kita semua. Allah kuatkan iman Islam kita, Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, Allah berkahi segala daripada rezeki kita, daripada kepunyaan kita, daripada keinginan kita, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, dari urusan duniawi kita sampai urusan ukhrawiyah kita, dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.